adik-adik semua, selamat hari Minggu. Senang sekali hari ini Kak Emma bisa bertemu dengan adik-adik semua lewat ibadah remaja via YouTube Minggu 6 Juni 2021. Apa kabarnya adik-adik kelas remaja? Masih di rumah aja kan? Gimana? Udah kangen ya ketemu sama teman-temannya, ketemu sama bapak ibu gurunya di sekolah, atau ketemu sama kakak abang guru sekolah minggu? Pasti udah kangen ya. Tenang ya adik-adik, sabar. Kita masih harus berjuang melawan penyebaran virus COVID-19. Nah, sekarang kita mau memulai ibadah kita hari ini. Kita mau bernyanyi dengan hati yang sungguh. Kita mau angkat pujian Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, terima kasih buat kasih dan penyertaan-Mu. Hari ini Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk boleh bertemu dalam ibadah remaja via YouTube. Bapak yang Maha Baik, dimanapun kami berada ya Tuhan,
Kiranya Engkau memberkati kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan firman-Mu nantinya Bapa. Berkatilah kami masing-masing ya Tuhan, berkatilah hati kami, supaya kami fokus mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kakak abang yang membawakan pujian dan yang membawakan firman, dan biarlah kiranya Tuhan, nama-Mu tetap dipermuliakan. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Supaya hari ini kita awali dengan penuh sukacita, Kak Emma mau ajak adik-adik untuk angkat satu pujian. Kayaknya ini lagu waktu kita masih kecil. Lagu Aku Anak Raja, Engkau Anak Raja. Yuk kita nyanyiin yuk. Kayaknya masih kurang ya. Satu pujian lagi ya adik-adik. Kita masih mau nyanyi lagu waktu kita masih kecil, dari Kidung Jemaat nomor 385, Burung Pipit yang Kecil. Terlebih diri
adik-adik, tadi kita sama-sama nyanyi Aku Anak Raja. Yang kedua, kita sama-sama nyanyi Kalau burung pipit aja dikasih Tuhan, apalagi kita anak-anak Tuhan, ya kan? Nah, kenapa ya pujian ini dinyanyikan? Karena ini berkaitan sama tema kita minggu ini. Udah gak sabar kan dengerin firman Tuhan? Kita mau mendengarkan firman Tuhan, boleh disiapkan Alkitabnya dan catatannya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi lagi ya satu pujian dengan sungguh-sungguh, hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah ya Bapa, untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami bisa berkumpul bersama-sama ya Tuhan, bersekolah minggu, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Kaulah yang memberkati ya Tuhan, kakak yang akan menyampaikan isi firman-Mu, dan Engkau juga yang memberkati kami semua anak-anak-Mu yang akan mendengarkan, supaya kami bisa mengerti, kami bisa memakainya dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkaulah yang berkuasa ya Bapa selama pemberitaan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, amin. Oke adik-adik remaja, sebelum kita masuk ke pembacaan firman Tuhan, kita saksikan dulu video yang berikut ini. You surprised? I'm so happy. A surprise. A surprise. It's a surprise. I get to see Thank you so much. What did you get? Yes. Can you read it? Out loud? Christmas? Gimana tadi videonya? Tentang apa ya kira-kira? Ya betul ya, tentang reaction anak-anak ketika mereka mendapatkan hadiah. Wah, kenapa ya kita mau membahas reaction anak-anak ketika mendapatkan hadiah? Karena tema kebaktian kita pada hari Minggu ini adalah I am a gift of God. Maksudnya apa? Maksudnya, supaya lebih jelas, kita baca dulu Alkitab kita. Kita buka dari Perjanjian Lama, Kitab Mazmur. Sudah siap ya semuanya Alkitabnya? Kitab Mazmur, pasal yang ke-127, ayat yang ketiga sampai yang kelima. Semuanya ambil Alkitabnya dan dibuka ya, karena kita akan membaca Alkitabnya secara bergantian. Kakak dan adik-adik nanti bergantiannya sesuai dengan tanda baca. Setiap ada tanda baca, kita bergantian membacanya. Dimulai dari kakak, kemudian nanti adik-adik remaja. Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Sudah dapat semua ya? Oke, kita baca bersama-sama secara bergantian Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Sesungguhnya
Dan buah kandungan adalah suatu upah. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Ia tidak akan mendapat malu. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Wah, hubungannya apa ya antara video, tema, dengan ayat bacaan kita hari ini? Nah, jadi adik-adik, siapa di sini yang nggak suka mendapat hadiah? Nggak ada ya. Semuanya suka mendapat hadiah, mulai dari usia berapapun sampai kakak yang udah seumur sekarang, bahkan mungkin orang tua kita pun yang sudah tua, atau bahkan nini dan bulang kita yang sudah lansia pun mereka senang mendapatkan hadiah. Semua orang senang mendapatkan hadiah. Dari video tadi ada banyak macam reaksi ya. Ada yang saking girangnya menangis. Menangis bukan karena sedih ya, tapi saking bahagianya dia menangis. Ada yang berteriak, ada yang tersenyum lebar, ada yang sampai macam-macam lah reaksinya, sampai berlari. Banyak reaksi orang ketika mendapatkan hadiah, apalagi kalau hadiahnya itu adalah hal atau barang atau apapun yang kita sukai. Tentu semua orang akan sangat gembira, sangat senang, happy mendapatkan hadiah. Gak mungkin ya ada yang sedih mendapatkan hadiah. Mungkin ada kalau hadiahnya tidak suka dia, tapi jarang ya. Biasanya orang yang memberikan hadiah itu sudah tahu yang diberikan itu sukanya apa. Supaya dia bahagia harus diberikan apa. Jadi biasanya itu sudah kayak klop gini ya, klop kayak kunci dan gembok, sesuai orang yang memberikan hadiah dengan orang yang menerima hadiah sama-sama bertemu sehingga akhirnya dua belah pihak bahagia. Nah, dalam hal ini apakah anak-anak remaja akan mendapatkan hadiah atau apa? Masih ingat temanya apa? Coba diulang temanya. I am a gift of God. Jadi sebetulnya yang menjadi hadiah adalah anak-anak remaja. Hadiah untuk siapa? Ya, hadiah untuk orang tua kita, hadiah yang Tuhan berikan, hadiah dari Tuhan. Kalau kita baca kembali ya ayat Alkitab kita, di ayat yang ketiga, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Walaupun tertulisnya anak laki-laki, tapi sebetulnya kalau kita tarik zaman sekarang, ini maksudnya semua anak ya, semua anak sekarang, anak laki-laki ataupun anak perempuan sama. Jadi maksudnya apa milik pusaka itu? Coba kalian cek ya di rumah masing-masing. Apa kira-kira barang paling berharga yang dipunyai oleh keluarga? Atau adakah suatu benda yang diwariskan secara turun-menurun yang menjadi milik pusaka oleh keluarga? Kalau misalnya orang Jawa ada keris ya, keris itu benda pusaka yang sangat berharga untuk orang Jawa. Kalau orang Karo apa? Ya mungkin saja emas ya, emas yang diturunkan dari turun-temurun. Atau kalau dia di daerah Tanah Karo sana, mungkin rumah adat Siwalu Jabu yang sekarang sudah menjadi sangat langka, menjadi sangat-sangat berharga. Mungkin diwariskan secara turun-menurun sehingga dijaga menjadi barang pusaka yang sangat berharga, betul-betul dibanggakan dan betul-betul dijaga. Atau apapun itu, coba perhatikan apakah ada milik pusaka keluarga yang sangat berharga di rumah. Nah, milik pusaka itu sangat berharga ya, dijaga betul-betul. Kalau kalian pernah ke museum,
perhatikanlah di museum itu pasti penjagaannya sangat ketat. Kita mau masuk aja diperiksa. Mungkin kalau museum-museum yang betul-betul sangat-sangat berharga ya barang dalam museum itu, mungkin kalau kita mau masuk museum harus sama kayak masuk mall, harus melewati pintu yang ada detektornya. Kemudian kita tidak boleh sembarangan pegang barang di museum karena bisa rusak. Nah, kita memang bukan barang antik ya, anak-anak remaja itu bukan barang antik, tapi sama berharganya dengan milik pusaka. Di ayat 3 tadi ya, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak itu adalah milik pusakanya Tuhan. Bayangkan, kita itu adalah milik pusakanya Tuhan. Berarti Tuhan menganggap kita itu sesuatu yang sangat berharga, sangat penting, perlu dijaga, perlu dipelihara, merupakan sesuatu yang kebanggaannya Tuhan. Selain kita adalah milik pusakanya Tuhan, di ayat 3b disebutkan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Nah, ada yang udah kerja di sini? Nggak ada ya? Atau ada yang pernah coba part timer? Atau ada yang sudah nyoba mulai usaha apa kecil-kecilan atau membantu orang tuanya berjualan atau apapun itu, pasti mendapatkan upah. Upah itu biasanya apa? Didapatkan dari hasil kerja keras kita. Upah itu sesuatu yang berharga juga, karena tidak mungkin orang bekerja keras, sangat sungguh-sungguh bekerja dengan giat tanpa menerima upah. Jadi upah itu kita dapatkan ketika menjadi sesuatu yang berharga, suatu apresiasi untuk usaha. Nah, jadi kita itu juga merupakan upah untuk siapa? Untuk orang tua kita yang sudah terutama ibu ya, tapi ibu yang sudah mengandung kita, juga bapak kita yang membuat kita bisa dilahirkan ke dunia. Jadi kita ini adalah yang sangat berharga bagi Tuhan dan kemudian bagi orang tua kita. Bayangkan saja ya gimana bahagianya kalian menerima hadiah, apalagi ketika kita lahir. Coba tanyakan ke orang tuanya nanti ya, gimana perasaan mereka ketika pertama kali melihat kita di dunia ini, ketika hari kita dilahirkan. Nggak terbayang ya mungkin bahagianya mereka untuk bertemu dengan kita pertama kali. Sangat-sangat bahagia. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan juga sangat bahagia ketika milik pusakanya semakin semakin bertambah dengan dilahirkannya kita. Jadi anak-anak remaja itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Jangan kita menganggap diri kita itu rendah ya, walaupun kita masih muda. Jangan aku nggak punya kemampuan apa-apa, di sekolah aku juga nggak pintar, aku nggak bisa nyanyi, aku nggak bisa main piano, aku nggak bisa main bola, nggak bisa olahraga atau apapun itu. Jangan pernah ada yang merasa seperti itu. Coba lihat ke diri kita masing-masing. Ada potensi-potensi yang kita punya yang nggak kita sadari, yang belum sempat kita gali. Karena apa? Karena Tuhan nggak mungkin memberikan milik pusakanya itu sesuatu yang tidak ada artinya. Jadi kita itu semuanya ada artinya, sesuatu yang berharga. Apa sebetulnya maksud dari adanya kita, adanya anak-anak remaja di dunia ini? Kenapa Tuhan menganggap kita sebagai milik pusakanya? Nah, di ayat yang keempat dituliskannya, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa
mudanya, pada masa mudanya, terutama pas ya sekarang pada saat masih remaja. Anak panah di tangan pahlawan maksudnya apa? Ini semacam ketika ada zaman perang. Kalau di Indonesia pada awal-awal perjuangan itu pakai ini ya, pakai bambu alat perangnya. Kalau sudah maju mungkin pada perang dunia pertama, perang dunia kedua sudah pakai senjata api, sudah pakai meriam. Kemudian kalau zaman sekarang ada yang memakai bom, yang baru-baru ini ya di Palestina dan Israel, perang senjata apinya dahsyat ledakannya. Tapi kalau kembali nih ketika zaman naskah dari kitab Mazmur ini dituliskan, pada saat tersebut berperang itu masih menggunakan panah. Menggunakan panah. Tanpa panah berarti apa? Pahlawan tidak bisa melaksanakan tugasnya. Dia tidak bisa berperang untuk membela tempatnya, membela negaranya, membela rakyatnya, membela orang-orang yang harus dilindunginya. Tanpa anak panah tidak bisa pahlawan itu memenangkan peperangannya. Jadi ketika ada pahlawan ingin berperang, supaya pahlawan tersebut bisa menang, harus ada senjatanya. Senjatanya itu adalah busur panah dan anak panahnya. Coba perhatikan gambar berikut ini ya. Ada gambar busur dan ada gambar panahnya, dan ada gambar pahlawannya juga. Jadi 3 hal ini adalah 3 hal yang saling berkaitan. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang kurang hebat. Tanpa adanya pahlawan, maka busur dan panah itu percuma, tidak ada yang menggerakkan. Tanpa adanya busur, percuma, anak panahnya tidak bisa dilemparkan, ditujukan kepada musuh. Tapi kalau ada pahlawan dan ada busurnya, percuma juga kalau tidak ada anak panahnya. Tidak bisa juga mencapai target tujuan peperangan. Jadi harus ada anak panah. Anak panah ini sesuatu yang kecil ya, sesuatu yang sederhana. Tapi tanpa anak panah, pahlawan tidak bisa memenangkan pertandingannya. Jadi sama seperti kita, walaupun kita ini adalah anak-anak yang mungkin sekarang kita tidak tahu potensi kita apa, tapi Tuhan menaruh kita di dunia ini dengan tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya tentu untuk kemenangan. Tuhan membuat kita ada di dunia ini karena Tuhan mau memenangkan sesuatu. Memenangkannya apa? Pertandingannya apa? Berbeda-beda setiap orang. Kalau kakak waktu remaja, mungkin kakak masih bingung ya. Masih punya banyak cita-cita, masih punya banyak sesuatu yang diinginkan. Tapi semakin lama menuju dewasa, Tuhan mulai tunjukkan sebetulnya pertandingan kakak ada di mana. Nah, sekarang kakak sudah di posisi pekerjaan yang sesuai dengan cita-cita kakak, yang sesuai dengan kemampuan kakak, dan sesuai dengan passion kakak. Nah, sekarang di tempat inilah Tuhan menaruh kakak supaya kakak memenangkan pertandingan untuk Tuhan, untuk adik-adik juga. Mungkin sekarang masih bingung, atau ada yang sudah tahu ya apa cita-citanya, ada yang sudah tahu apa bakatnya, ada yang sudah tahu apa sebetulnya kemampuan yang kalian kuasai. Itu bisa semakin diasah supaya nanti apa? Bisa dipakai Tuhan untuk memenangkan pertandingannya. Kalau belum tahu, masih bingung karena masih usia remaja ya. Masih punya banyak keinginan, sama kakak juga dulu waktu remaja punya banyak keinginan, atau masih punya banyak kebingungan. Itu juga bisa terjadi, tapi kalian telisik, lihat, teliti, selidiki, pelan-pelan, lama-lama kalian akan tahu sebetulnya anak panah kalian ini ditunjukkan Tuhan untuk
pertandingan yang mana, peperangan yang mana nanti akan ditunjukkan oleh Tuhan. Lalu kalau kita sudah tahu kalau kita adalah milik pusaka, sesuatu yang berharga milik kepunyaan Tuhan dan milik kepunyaan orang tua kita, dan kita tahu tujuan hidup kita adalah anak-anak panah yang nantinya akan digunakan Tuhan untuk memenangkan pertandingan dan peperangan kita masing-masing. Kemudian di ayat yang kelima disebutkan, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Dia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Jadi tugas kita adalah membuat anak panahnya memenuhi tabung yang digunakan. Kalau kalian perhatikan ya film-film yang ada peperangan dengan panahnya, itu biasanya ada busur ya, ada busurnya di sini. Kemudian di belakangnya juga ada tabung yang berisi panah. Jadi nanti diambil terus dipanahkan, kemudian diambil lagi dipanahkan. Kalau di tabungnya ini cuma satu, ketika musuh udah dari depan, mau diambil, nggak ada lagi, anak panahnya habis, matilah pahlawannya ya. Jadi harus dicukupkan nih, tabung panahnya harus dipenuhkan. Selagi kita masih muda harus dibuat penuh tabungnya supaya cukup bekal ketika harus berperang. Dan kalau sudah membuat penuh tabung panahnya, maka dia tidak akan mendapat malu. Jadi Tuhan juga akan membantu kita untuk mempersiapkan diri kita memenuhi tabung-tabung itu dengan anak-anak panah. Ketika kita mau berusaha dan Tuhan membantu juga untuk mempersiapkan kita, maka kita tidak akan mendapat malu. Apakah sudah selesai semuanya? Tentu belum. Kita mau baca lagi dari bacaan remaja Maleakhi 2 ayat 15a. Nah, kakak bacakan Maleakhi 2 ayat 15a. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu. Nah, kita itu adalah keturunan ilahi. Kita adalah buah yang diberikan Tuhan sebagai kesatuan dari daging dan roh. Jadi disuruhnya adalah untuk menjaga diri kita, karena kita itu adalah sesuatu yang berharga, kita adalah sesuatu yang sangat dijaga oleh Tuhan. Maka tugas anak-anak remaja adalah menjaga diri. Tadi ditegaskannya, jadi jagalah dirimu. Menjaga diri dari apa? Menjaga diri kita, menjaga kekudusan kita, menjaga kesucian kita, menjaga diri kita dari hal-hal yang membuat kita ternoda. Misalnya apa? Misalnya menonton hal-hal yang nggak baik, mendengarkan hal-hal yang nggak baik, men-share hal-hal yang nggak baik, kemudian memakaikan waktu kita dengan tidak bijaksana. Dalam sehari ada 24 jam. Dalam 24 jam itu bagaimana kita memanfaatkan waktu kita? Lebih banyak hal yang baiknya atau tidak baiknya? Coba lihat ke diri kita sendiri lagi. Kemudian banyak hal menjaga diri kita. Coba adik-adik ambil kertas dan pulpen. Ambil kertas dan pulpen sebagai milik pusakanya Allah.
sebagai anak-anak panah yang akan digunakan anak-anak panah di tangan pahlawan, dan sesuai dengan bacaan remaja dari Maleakhi 2 ayat 15 tadi, bagaimana cara adik-adik bisa menjaga diri. Tuliskan menurut kalian harus dari hal apa saja anak-anak remaja masing-masing, misalnya kakak ya, Mary harus menjaga diri dalam hal titik-titik, bisa jadi 10, 20, 30, terserah kalian yang memikirkannya. Tuliskan menjaga diri dalam hal apa saja. Itu ya, termasuk bukan cuma larangan-larangan ya, termasuk juga apa saja hal-hal yang bisa kita kerjakan. Misalnya berdoa, selain doa makan, berdoa setiap jam 9 malam, misalnya seperti itu. Atau membaca ayat Alkitab minimal 10 ayat satu hari, misalnya seperti itu. Itu juga menjadi cara untuk menjaga diri kita sendiri. Nah, adik-adik silakan ya, tuliskan di kertas masing-masing, nggak perlu dikumpulkan. Kemudian tulis sebagus-bagus yang kalian tulis, boleh dihias, kemudian tempel di kamar tidur sebagai pengingat bahwa kita harus menjaga diri kita masing-masing. Karena apa? Kita adalah sesuatu yang berharga, milik pusakanya Allah. Barang-barang di museum aja dijaga dan dirawat di setiap hari ya. Barang-barang di rumah juga selalu dijaga dan dirawat setiap hari. Apalagi kita ini adalah milik pusakanya Allah, jauh lebih berharga dari semua benda-benda yang berharga di dunia ini. Oke, semoga kita bisa menjaga diri kita masing-masing dan kita bisa mengetahui Tuhan mau pakai kita di mana di peperangannya. Kita anak panah yang ditujukan ke arah mana sebetulnya oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Kita tutup firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah, ya Bapa, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami ini adalah hadiah dari Tuhan. I am a gift of God. Tuhan, Engkau bantulah kami ya Bapa, supaya kami bisa menjaga diri kami masing-masing. Kami bisa digunakan untuk peperangan yang ditujukan untuk peperangan kami masing-masing, dan semoga kami bisa membawa kemenangan untuk pertandingan kami yang Engkau tujukan kepada kami ya Bapa. Kau selalu ajari kami supaya kami bisa menjaga diri kami juga. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Itu dia firman Tuhan kita hari ini adik-adik. Semoga firman Tuhan hari ini boleh melekat dalam hati kita dan boleh menjadi teladan bagi kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang kita mau angkat satu pujian sembari mengumpulkan persembahan. Nanti boleh dikirimkan melalui kakak abang guru sekolah minggu. Kita mau angkat pujian Give Thanks. Let the weak say
a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Sekarang kita mau menaikkan doa syafaat kita. Disiapkan hatinya, pikirannya, buka tangan dan tutup mata. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman yang boleh kami dengar pada minggu hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat ibadah yang boleh berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Kami mengucap syukur buat minggu ini Tuhan boleh berjalan dengan baik. Kiranya Engkau berkati supaya ibadah minggu depan juga Bapa boleh berjalan dengan baik. Dan teman-teman kami boleh semakin aktif untuk beribadah secara online. Kami berdoa Tuhan terkhusus untuk persekolahan kami. Kiranya kami tetap semangat dalam sekolah online ini Bapak. Kiranya kami juga boleh memperoleh nilai-nilai yang lebih baik lagi ya Bapak. Kami berdoa untuk kedua orang tua kami. Kiranya Engkau berkati supaya mereka tetap sehat senantiasa. Berkati rezeki mereka ya Tuhan supaya dapat mencukupkan kebutuhan kami. Dan biarlah kami tetap menjadi anak yang membanggakan keluarga kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang saat ini mungkin dalam berbagai permasalahan dan persoalan. Kiranya permasalahan-persoalan boleh selesai satu persatu ya Bapak. Dan kiranya kami boleh terhindar dari bencana dan mara bahaya Bapak. Kami juga berdoa terkhusus Tuhan untuk gereja kami, supaya gereja kami boleh semakin berkembang, semakin lebih baik ya Tuhan dalam pelayanan dan hal-hal lainnya Bapak. Biarlah kami juga boleh Tuhan pakai menjadi pelayan Tuhan untuk gereja kami dan untuk kemuliaan Tuhan. Supaya Maha Baik, berkati kakak abang guru sekolah minggu juga ya Bapak, supaya mereka tetap semangat dalam memberikan firman-Mu kepada kami adik-adiknya Bapak. Dan Bapak, sebentar kami akan melakukan kegiatan kami yang lain. Tuhan yang berkati hari ini, supaya hari ini juga boleh kami selesaikan dengan baik. Kami serahkan doa syafaat ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang tutup bungkus, Tuhan yang sempurnakan. Ampunilah segala dosa kami ya Tuhan, sehingga kami layak menerima berkat yang datangnya daripada-Mu saja. Kami menutup doa syafaat kami ini Tuhan dengan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik kelas remaja sudah setia sampai akhir ibadah kita hari ini. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun Anda berada, dan tetap semangat untuk beribadah.
jumpa di ibadah online kita minggu depan ya adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.